Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Terima kasih Mas Fahru Razi. Senang sekali bisa ketemu lagi untuk berapa kali? 5 kali? 6 kali? Ini yang kelima kita. Terima kasih ya. Baik, saya ingin memulai dari menjelaskan tentang terminologi. Biasanya saya menyampaikan ada mungkin kesalahpahaman cara kita membaca sebuah teks. Paling tidak ada 3 kata yang seringkali dimaknai secara sama. Ad-din, syariah, wal fiqh. Ad-din, syariah, dan al-fiqh. Gitu ya. Saya ingin menyampaikan ad-din, makna ad-din seringkali dipahami sebagai agama, syariah seringkali juga sebagai agama, dan al-fiqh. Karena itu saya ingin mencoba menjelaskan dulu. Ad-din itu adalah keyakinan al-ghaibiyat, keyakinan terhadap sesuatu yang metafisis. Dan yang kedua adalah nilai-nilai universal kemanusiaan. Itu ad-din. Ad-din adalah keyakinan metafisis. Yang kedua, ad-din juga bermakna moralitas kemanusiaan universal. Karena itu sebetulnya kata seorang mufassir besar At-Tabari, ad-din wahid wa syariah mukhtalifah. Agama itu satu, yang berbeda adalah syariat. Itu diungkapkan dalam hadis Nabi, dalam ayat Al-Quran, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Oke. Masing-masing kamu mempunyai syariat yang berbeda-beda. Oh. Kalau begitu sesungguhnya syariat bukanlah ad-din. Syariah adalah jalan, cara, metode mendekati ad-din, mendekati Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi pusat seluruhnya adalah Allah. Tapi bagaimana cara manusia mendekati Allah, menuju Allah? Nah, itu namanya syariat. Bagaimana cara manusia mendekati Allah dan bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Itu ad-din, syariatnya gitu. Arah kita adalah ke ad-din. Dan ini menunjukkan bahwa semua sebetulnya punya gagasan yang sama, cara yang sama. Agama-agama semua mempunyai cara yang berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama. Begitu makna saya ya. Tadi ad-din wahid wa syariah mukhtalif. Syariah itu apa saja? Syariatul Islam itu apa? Bukan fikih. Syariat bukan fikih. Syariat adalah aturan-aturan pokok dalam agama menuju kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Karena kita berhadapan dengan manusia yang banyak, maka syariat, aturan-aturan pokok itu hanya membicarakan tentang satu, adamuz zulmi, tidak boleh menganiaya, tidak boleh bertindak zalim. Oke? Satu, syariat itu aturan gitu aja. Tidak boleh menyakiti, la doror wala diror. Itu syariat. Kemudian tidak merendahkan, adamul ihtiqar, merendahkan orang, siapapun dia, di antara pada semua makhluk Allah. Oke, yang keempat, tidak merugikan atau tidak menipu, adamul gharar. Yang selanjutnya adalah
iqamatul adl, bagaimana menegakkan keadilan. Yang ketujuh adalah wa amrum syura bainahum, musyawarah. Yang terakhir adalah masalihul ammah, kemaslahatan publik. Itu ya. Jadi Al-Quran tidak menjelaskan seluruh proses persoalan kemanusiaan manusia dalam relasi antar manusia, tetapi hanya memberikan garis-garis besar saja jalan ke sana itu. Oke, sampai di situ. Dan yang ketiga adalah fikih. Nah, saya akan masuk kepada fikihnya. Apakah fikih itu? Fikih bukan syariat. Fikih bukan din. Fikih adalah produk pikiran para intelektual yang digali dari sumber-sumber ad-din dan syariah itu untuk merespon kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa kehidupan yang hadir di dalam ruang dan waktu yang berbeda, beragam, yang bergerak, berubah. Oke ya, ini poin penting dari definisi fikih maksud saya. Fikih adalah produk manusia untuk merespon kasus di dalam kehidupan bersama, di dalam yang berada di dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda, berubah, beragam, gitu, yang menghasilkan sebuah keputusan hasil dari produk pemikiran tadi, menghasilkan sebuah keputusan praktis yang terkait dengan hukum tadi, syariat tadi. Oke, jadi intinya sih, fikih adalah pendapat, pandangan di fatwa, begitu ya, fatwa manusia-manusia intelektual, baik secara individual maupun secara kolektif, seperti Majelis Ulama, seperti PBNU, Muhammadiyah, kaum menghasilkan, atau siap individu-individu ditanya hukumnya apa, maka itu sesungguhnya fikih. Karena itu fikih beragam, berbeda-beda pendapat. Mengapa fikih? Pandangan manusia berbeda-beda karena manusia hidup di dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda, yang berkembang, berubah, dan seterusnya. Gitu. Baik ya. Jadi ada bagian yang bisa berubah, ada cara menuju Tuhan, dan ada satu lagi namanya adalah nilai-nilai kemanusiaan universal sebagai sebuah tujuan daripada proses itu. Maksud saya adalah, kalau begitu, seharusnya keputusan-keputusan hukum apapun harus memperlihatkan nilai-nilai kemanusiaan universal itu. Sudah, itu dulu. Nah, sekarang kita bicara tentang tasawuf. Kata ini sebetulnya adalah relatif baru, karena pada masa Nabi dan para sahabat sesungguhnya tidak ada terminologi ini sebagai sebuah keilmuan, tetapi ada perilaku saja. Perilaku seorang yang kemudian disebut sebagai seorang sufi. Tetapi apa? Saya langsung aja deh. Ini pendekatan yang bersifat spiritual. Kalau tadi fikih, pendekatan yang bersifat praktis, bagaimana menjalankan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai. Bagaimana menjalankan kehidupan praktis yang sesuai dengan gagasan kemanusiaan universal. Gitu. Nantinya akan terjadi perbedaan-perbedaan cara orang memandang bahwa ini baik, ini buruk dalam sebuah komunitas tertentu, di dalam zaman tertentu, dan sebagainya. Oke. Nah, kalau
para ulama mendefinisikannya proses menuju Tuhan melalui jalan spiritual itu. Ya. Jadi sebelum itu saya ingin mengatakan begini dulu. Manusia itu dan alam semesta itu terdiri dari dua hal, tubuh dan ruh. Oke? Tubuh dan ruh. Dan potensi-potensi spiritual yang lain. So, manusia, biasanya saya ngomong, manusia itu diberi, manusia adalah tubuh yang diberi potensi-potensi kemanusiaan. Salah satunya adalah ruh. Dan ruh itulah yang menggerakkan tubuh. Ruh itulah yang menggerakkan tubuh. Oke, itu dulu. Nah, bagaimana cara kita mendekati Tuhan? Maka para ulama, para ahli tasawuf, sebetulnya berbeda-beda nih. Saya ingin mengatakan pandangan Dr. Sami Nashar. Dr. Sami Nashar membagi pendekatan spiritual kepada Tuhan itu dalam 3 bentuk yang kita sebut sebagai tasawuf falsafi. Ada tasawuf amali, tasawuf falsafi, ada tasawuf amali, atau disebut juga tasawuf sunni. Yang ketiga adalah tasawuf salafi. Itu 3 ya, tasawuf falsafi, tasawuf sunni atau tasawuf amali, dan ketiga adalah tasawuf salafi. Bagaimana kita membedakan antara 3 tasawuf itu? Tetapi semuanya sepakat dalam satu hal. Untuk mendekati Tuhan, maka diperlukan proses. Namanya pembersihan diri. Takhalli tadi. Takhalli. Jadi, karena ada potensi-potensi di dalam ruh manusia, di dalam tubuh manusia. Potensi-potensi yang ada di dalam tubuh manusia itu. Ada, kalau saya mengatakan ada potensi setan, ada potensi malaikat, gitu. Yang dalam diri. Manusia diberi keistimewaan yang tidak dimiliki oleh malaikat maupun setan, yaitu akal intelektual. Akal intelektual lah yang kemudian harus mencoba mengelola untuk menuju kepada Tuhan itu. Cara pertama adalah takhalli. Itu tadi. Takhalli adalah membersihkan kotoran-kotoran atau sifat-sifat setan yang ada di dalam tubuh manusia itu. Ya. Hasud, dengki, marah, segala macam deh. Intinya itu hal-hal yang negatif. Ya. Yang negatif. Kedua, langkah berikutnya harus tahalli biasanya gitu. Tahalli itu menghiasi diri dengan perilaku-perilaku indah. Tahalli itu adalah menghiasi diri, menampilkan diri dengan perilaku-perilaku yang indah. Tahalli. Oke. Jadi ini sifat-sifat kebaikan selalu. Yang ini merupakan sifat malaikat. Nah, gitu. Dikendalikan oleh akal manusia tadi. Dan yang ketiga, nantinya pada puncak proses perjalanan menuju Tuhan, itu akan kita sebut sebagai tajalli. Tajalli adalah akan, ini pada nanti saya bilang akan ada fase tadi itu, ada bentuk-bentuk tasawuf tadi itu nanti. Yang ini sampai di sini, yang ini sampai di sini, dan terakhir adalah sampai di tajalli. Gitu, tajalli. Oke, inilah yang kemudian dibagi. Ini tasawuf falsafi, ini tasawuf sunni, ini tasawuf salafi. Tasawuf salafi itu hanya sampai takhalli aja, gitu.
Nah, tasawuf Sunni itu tahalli. Sampai pada tahalli saja. Perilaku-perilaku kemanusiaan yang bagus, yang indah, ya memanusiakan manusia lah. Bagaimana menghormati manusia, bagaimana rendah hati, bagaimana tulus, bagaimana apalagi sabar dan sebagainya. Oke. Jadi saya bilang itu nama masuk di dalam bahasa lainnya al-akhlaqul karimah. Jadi tasawuf Sunni itu adalah ekspresi kemanusiaan universal. Gitu. Saya selalu membedakan Nurfalis ya. Ada al-akhlaq, ada al-adab. Oke, iya. Akhlak dan adab itu berbeda. Akhlak itu dibentuk, didasarkan pada kata khalaqa. Karena itu khalaqa ciptaan Tuhan. Karena itu adalah sesuatu sifat yang melekat ke dalam diri manusia, setiap manusia. Itu namanya. Kalau saya kemudian sekarang mengatakan bahwa dalam konteks hari ini, kata akhlak saya sinonimkan dengan hak asasi manusia. Gitu. Jadi berakhlakul karimah adalah menghargai sifat-sifat yang melekat di dalam diri manusia setiap. Karena itu bersifat universal. Akhlak itu seperti rendah hati, seperti tulus, seperti menghormati orang, seperti pemurah. Itu beberapa saja dari makna al-akhlak. Dan ini dikehendaki oleh semua manusia di seluruh dunia tanpa membedakan identitas kultural, politik, dan sebagainya. Ini namanya tasawuf Sunni. Tasawuf amali. Saya membatalkan tasawuf amali adalah berperilaku, mengekspresikan relasi, saling menghormati, rendah hati, tulus, rela. Nah, nanti mahabbahnya nanti. Mahabbah nanti. Lain lagi nih. Saya bagi tasawufnya tasawuf nanti. Jadi ada misalnya az-zuhdu wal wara'u, menjaga diri, menjaga kehormatan diri, at-tawadu'u misalnya, rendah hati, kemudian al-ikhlasu, kemudian ar-ridho, senang pada orang lain. Oke. Di situ saya bilang ini namanya tasawuf Sunni. Nah, ya. Dan ini kalau saya menyebut para tokohnya, tokoh untuk kelompok ini, kelompok tasawuf Sunni atau amali itu antara lain misalnya adalah Imam Ghazali, kemudian Ibnu Athaillah Sakandari, kalau di Indonesia namanya Nuruddin Ar-Randiri, gitu, ya. Bukan Hamzah Fansuri nih, bukan. Beda. Oke. Jadi bukan Hamzah Fansuri, bukan Samsuddin Ar-Randiri, bukan. Tapi Nuruddin Ar-Randiri. Oke. Jadi sekian di situ dulu. Sementara nanti tingkat yang terakhir adalah tasawuf falsafinya. Nah, beda lagi nih. Tasawuf falsafi itu melampaui. Jadi kalau ini terbatas pada relasi antar manusia yang senantiasa diawasi oleh Tuhan, tasawuf Sunni amali itu adalah perilaku antar manusia yang diawasi oleh Tuhan. Gitu. Hasilnya begitu sebetulnya. Tuhan selalu ada di dalam dirinya, tetapi seakan-akan berbeda dari dirinya.
tidak merasuk ke dalam dirinya. Anda ada di dalam Tuhan. Susah nih kalau menjelaskannya ya. Jadi intinya di situ deh. Sampai pada batas yang Tuhan sendiri, manusia sendiri. Gitu. Kalau saya mencoba menggambarkan dengan piramida, ya, piramida itu ada tingkat bawah, ada tingkat menengah, ada tingkat di atas, dan ada Tuhan di atas. Puncaknya ya. Puncaknya itu. Jadi kalau di bawah itu fikih. Fikih paling bawah itu dasarnya. Paling bawah itu fikih. Karena orang awam, mayoritas manusia itu ada di orang bawah. Karena itu pemahaman mereka atas adanya Tuhan atau ketundukan kepada Tuhan mengikuti produk yang digali dari teks-teks ketuhanan yang bentuknya adalah praktis, yaitu fikih. Oke? Jadi itu untuk itu. Tetapi pada tingkat lebih lanjut, pada tingkat fase yang intelektual, itu pada tingkat ada argumentasi logika. Ya. Itu argumentasi logika. Dan pada tingkat yang ke atas adalah rasa. Jadi relasi rasa antar manusia. Dari atas itu kemudian menuju Tuhan. Nah, disitulah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu melampaui tasawuf amali, melampaui tasawuf sunni, namanya tasawuf falsafi, yang ingin menyatukan diri dengan Tuhan. Nanti saya akan cerita tentang perdebatan di antara ini dengan tasawuf sunni dan tasawuf falsafi. Nanti ini perdebatannya ya. Jadi di situ kalau tasawuf falsafi itu paling tidak kita mengenal tiga istilah, yaitu ittihad. Ittihad itu berarti Tuhan masuk ke dalam dirinya. Oke. Ada lagi setelah itu dirinya masuk ke dalam Tuhan. Apa itu namanya? Ya, kalau itu turun, yang satu lagi naik. Jiwanya naik ke atas. Kalau itu ada Tuhannya turun ke bawah, ke dalam dirinya. Oke? Dan yang terakhir adalah wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud itu yang ada hanyalah Tuhan. Yang ada hanyalah Tuhan. Itu. Nah, itu saya bilang makna daripada tasawuf itu beragam, bertingkat-tingkat, jadi tidak bisa digeneralisasi, dan bukan tarekat. Tasawuf bukan tarekat. Tarekat adalah cara saja yang sifatnya kayak mujahadah, kayak membaca itu, bukan di dalam cara berpikir yang kemudian melahirkan satu keyakinan bahwa ada Tuhan. Saya ingin mengkritik aja nih, Mas Fahrul Razi. Di sini banyak sekali tarekat-tarekat. Betul. Seakan-akan digambarkan sebagai cara dekat dengan Tuhan. Betul. Tetapi bagaimana realitas kehidupan ternyata tidak memberikan pengaruh atas perilaku dirinya sendiri. Mengapa begitu? Sholatnya rajin, puasanya rajin, apanya rajin, zikirnya rajin, ya, di mana-mana, maca selawatnya rajin dan sebagainya. Itu konon adalah tarekat, ya. Tetapi dia
tidak memikirkan. Karena di dalam dirinya bukan bukan ruhnya yang bukan ruhnya yang tadi niru-niru aja gitu. Saya sebenarnya melakukan kritik. Bagaimana ya di Indonesia ini yang dikenal sebagai negara beragama, musholanya banyak, masjidnya banyak, madrasahnya banyak, pesantrennya banyak, yang haji banyak, yang umroh banyak, yang zikir banyak. Oh, tapi dalam waktu yang sama kok begini keadaannya? Korupsi ada di mana-mana, kekerasan ada di mana-mana, permusuhan ada di mana-mana. Nah, ya jadi maksud saya tasawuf bukan begitu. Tidak. Tasawuf itu ya tadi saya sih kalau menggunakan tasawuf sunni aja, yaitu bagaimana melakukan relasi antar manusia tanpa merendahkan, tanpa sebagainya. Itu namanya tasawuf sudah. Dan itu tidak perlu bertarekat itu, Buya Hussein. Iya, tidak. Ini nanti jangan liberal lagi nih, Mas. Aduh, bingung juga saya sebetulnya sih. Ya, sampai tanyanya begitu sih. Jadi bagus. Nanti kalau dijawab tenang-tenangannya gimana gitu loh. Tapi maksud saya sesuatu itu harus dipahami secara betul gitu loh. Itu bagus. Itu cara bagaimana menghubungkan dirinya dengan Tuhan dengan kesadaran sepenuhnya. Begitu, bukan sekedar formalitas. Betul itu dia. Nah, oke. Nah, begini. Sudah ya, jadi kalau kita melihat pada bentuk-bentuk tasawuf, ada tasawuf yang terakhir sebetulnya tasawuf salafi itu, pokoknya tasawuf pokoknya melakukan kebaikan sebagaimana Nabi melakukannya. Oh iya. Itu tidak boleh keluar dari yang disampaikan Nabi, yang dilakukan oleh Nabi. Terbatas di situ aja. Itu mereka menganggap itu bagus. Itulah tujuan agama. Itulah tujuan mendekati Tuhan. Betul. Jadi hanya sampai pada apa yang dilakukan oleh as-salafus soleh, an-nabi was-salafus soleh, perilaku itu. Sehingga yang tidak pernah dilakukan oleh mereka salah, buruk dan sebagainya. Oke, nah sudah ya. ini saya akan bicara tentang bagaimana di Indonesia tentang 3 hal itu. Saya bilang Indonesia itu mengalami proses paling tidak 3 gelombang. Bagaimana keberagaman manusia di Indonesia itu sejak ada di Indonesia. Sejak Islam ada di Indonesia, bagaimana keberagamaan masyarakat di Indonesia itu. Seperti kita ketahui, sebelum Islam ada di Indonesia, telah ada agama-agama lain. Buddha, Hindu, Cina, sebagainya. Yang hadir terlebih dahulu. Nah, kemudian Islam baru masuk ke Indonesia. Yang hadir di dalam masyarakat Indonesia yang pertama kali adalah cara keberagamaan tasawuf falsafi. Begitu. Karena cara pandang tasawuf falsafi itu relevan dengan konteks Indonesia. Wahdatul wujud. Karena kalau saya membaca misalnya Buddha, Zoroaster misalnya kan gitu, atau Hindu, itu sebetulnya sih sama-sama dengan cara yang berbeda saja. Betul. Pakai begini, ada begini. Iya. Dan semua untuk kemanusiaan. Itu dia. Oke. Nah, itu berlangsung berapa abad kira-kira? Hamzah Fansuri, Samsuddin Ar-Rani ini mengembangkan teori tasawuf falsafi Ibnu Arabi misalnya. Ya kan? Bagaimana tasawuf itu
itu adalah para tokohnya ya. Tokohnya adalah Al-Hallaj. Tokohnya adalah Ibnu Arabi. Tokohnya adalah Rabi al-Adawiyah. Itu antara lain tokoh-tokoh sufi tasawuf falsafi. Coba yang semua mengarah kepada cinta. Tujuan apa? Ya hidup itu saling mencintai. Kalau bahkan mereka mengatakan mencintai manusia adalah mencintai Tuhan. Atau mencintai Tuhan adalah mencintai manusia. Hampir semua para tasawuf falsafi mengarah ke situ. Melakukan gagasan-gagasan penyatuan manusia. Karena sesungguhnya manusia adalah ciptaan Tuhan. Tidak boleh melukai ciptaan Tuhan. Oke. Itu dulu. Banyaklah. Nanti kalau saya baca puisi panjang, habis waktunya ya. Gitu ya. Nanti kita kasih kesempatan untuk teman-teman juga bertanya, Pak Kiai. Oke, bagus. Terima kasih ya. Nah, begitulah teman-teman sekalian. Pada akhirnya, itu puncak dari proses perjalanan spiritualitas manusia adalah kembali kepada Tuhan. Karena saya kira kita sudah paham semuanya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita bisa saja bermakna milik Tuhan, bisa saja bermakna dari Tuhan. Kita semua alam semesta ini berasal dari Tuhan dan diciptakan oleh Tuhan, dan nanti kita semua akan pulang menuju kepada Tuhan bersama dengan Tuhan. Nah, itu puncak daripada proses kehidupan yang dipikirkan secara beragam oleh manusia, dan puncaknya adalah bagaimana menyatu dengan Tuhan. Itu dibukakan para pemikir tasawuf falsafi. Silakan baca karya-karya Platon misalnya, gitu ya. Nanti ada neoplatonisme, itu akan membagi itu semuanya dalam dua fase-fase yang berbeda tadi itu. Kita harus menghargai semuanya ya. Terima kasih. Silakan kalau ada hal yang tidak setuju boleh saja. Setuju, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, Oke, silakan Mas. Ya.